يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'alhu hujjatan qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa aslamul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan hadirin maju. Ini masih banyak yang di belakangnya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama Khilal Kiram Kiai Haji Abu Hanifah Thayyib
Ma'azanallahu bituli hayati. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Wasilah Subuh Ranting Keluardohu Akhirul Kiram Ustaz Haji Burhanuddin. Ma'azanallahu bituli hayati. Amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Masjid Jami Al-Barakah Ustaz Asyik, Ustaz Syaifuddin. Yang hadir bersama-sama kita Khilal Kiram Ustaz Haji Abrori Rafi, yang juga selalu setia bersama kita Khilal Kiram Ustaz Eri Rosidin. Biasanya beliau ini paling bulan itu datang. Alhamdulillah. Para asatidz, para hujjah, jamaah yang seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saya tidak dapat sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya. Yang pertama, tidak satu kalimat yang pantas tertancap, terhunjam, terpatri, tertanam di dalam hati kita, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada satu kalimat yang pantas terlintas dalam pikiran kita dan dalam ucapan kita melainkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah pada pagi hari ini saya berlaku sebagai pembawa acara. Biasanya ini dari Masjid Al-Barakah, biasanya Ustaz Asep, sekali-kali katanya. Untuk itu mari dalam rangka kita mengharapkan ridho, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali pada perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan membaca kitab suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya susunan acara pada pagi hari ini, pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari pengurus Masjid Al-Barakah, yang berikutnya yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Khilal Kiram Kiai Haji Abu Hanifah Thayyib, dan insya Allah nanti akan ditutup dengan doa. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Khilal Kiram Ustaz Abdul Rasid Fadil Ustaz. Masih pasang Ustaz. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan kepada pengurus Masjid Al-Barakah Khilal Kiram Ustaz Syaifuddin Hasyim Syaifuddin. Tafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Abu Hanifah mata'allahu binuri hayatih, Ustadz Haji Burhanuddin, Ustadz Sa'ban, Ustadz Abrori, Ustadz Rosidin, dan Ustadz yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Para tokoh masyarakat, Dewan Pembina Masjid Al-Barakah, ada Pak Haji Jamris dan lain-lain, Pak Haji Wawan selaku tokoh masyarakat kita. Mohon maaf saya tidak sebutkan, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya terhadap Bapak, Ibu mungkin ada di bawah.
Alhamdulillah kita ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Barakah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita yang istiqomah mengikuti ajarannya, sunnahnya, sehingga di yaumil kiamah kita sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya mengucapkan ahlan wa sahlan di masjid kita, Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini, Masjid Al-Barakah ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan di sana sini dalam penerimaan, sambutan dan lain sebagainya, karena memang kami banyak mencontoh karena baru 3 tahun kita berdiri menjadi masjid. Alhamdulillah berkat kita doa sama-sama, mudah-mudahan dengan berdirinya masjid ini semakin ukhuwah untuk dakwah Islamiyah ini semakin meluas dan semakin kokoh untuk mengokohkan orang-orang yang beriman di negeri kita. Dan marilah kita sama-sama juga mengambil hikmah dari Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW ini, betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita hanya memperingati terus, tetapi tidak ada makna di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kalau kata pepatah air di atas daun talas, jadi hanya berlalu begitu saja. Mudah-mudahan, alhamdulillah, saya bersyukur atas nama pengurus dan Masjid Al-Barakah, kebetulan wasilah subuh ini oleh guru kita Kiai Haji Abu Hanifah. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita dan kita semua mendapatkan ilmu yang insya Allah kita manfaatkan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak panjang kalam yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Ustaz Asep Syaifuddin. Untuk itu memasuki daripada acara inti kita pada pagi hari ini, tausiah yang akan disampaikan oleh Akhirul Kiram Kiai Haji Abu Hanifah Qayyim. Dengan segala hormat kepada beliau kami silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau duduk mau berdiri, akan berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Ilahul awwalina wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para satidat, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan wasilah subuh, saudara saya Ustaz Ibu Handin, mudah-mudahan diberikan sehat selalu oleh Allah. Al-Ustaz Syaban, Ustaz Haji
baru ketemu Bapak Haji Wawan, Mukarram Ustaz Haji Abdul Rashid baru tiba, dan pengurus Masjid Jami Al-Barakah, imam kita dan Ustaz Haji Asaf Saifuddin, serta jemaah wasilah subuh yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita berkumpul di masjid yang mungil ini untuk bersama-sama mengadakan wasilah subuh, sholat berjamaah, zikir, dan dilanjutkan dengan pengajian. Kebetulan pagi hari ini saya yang mendapat giliran, jadi memang baru sampai tadi pagi jam 2:30. Tadi malam saya tabligh akbar di Cilegon, jadi baru sampai jam 2:30. Tapi kalau niat memang gampang aja, pas setengah 5 kurang 10 menit bangun. Ya, dan hari ini juga ada saudara saya yang meninggal di Tanjung Barat, seumur satu pesantren, ya, Al-Ustaz Haji Muhammad Adnan bin Haji Hamzah. Ini hari meninggal dunia, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, dan yang ditinggal diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti jam 9 barangkali saya juga akan ke sana. Memang lagi agak padat ini. Kalau bulan-bulan Maulid, ini bulan Rajab, dan nanti jam 10 di Kembangan ada acara milad pondok pesantren Al-Itqan. Para jamaah sekalian, ketika Allah menciptakan dunia ini bergoyang seperti ombak yang besar, sehingga malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabb, dunia ini gak bisa ditempatin oleh manusia karena begitu besar ombaknya ini. Kata Allah, hai sekalian para malaikat, nanti aku ciptakan gunung. Allah ciptakan gunung, berhenti itu ombak. Malaikat takjub, ya Rabb, hebat sekali, kau ciptakan gunung sehingga bumi yang berombak seketika berhenti. Ada lagi yang lebih hebat. Kata malaikat, ada besi. Karena gunung bisa hancur pahat dengan besi. Hebat sekali itu besi. Ada lagi yang lebih hebat, ada api. Karena api dapat membakar besi. Ada lagi yang lebih hebat dari api, ada air. Karena api bisa padam dengan air. Hebat sekali itu air. Masih ada yang lebih hebat, ada angin. Karena anginnya membawa air. Masih adakah yang lebih hebat dari itu semuanya? Ada. Orang-orang yang bersedekah. Ini yang terakhir kata Allah. Karena orang yang sedekah itu tarudul bala, menjauhkan daripada musibah, mengobati penyakit, dan membuat kita kaya, saudara sekalian. Secara hakikat seperti itu. Nabi juga menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga menyampaikan lagi kepada yang lainnya. Tidak ada orang yang sedekah itu jadi miskin. Para jamaah sekalian, Allah ciptakan dunia ini sepertiga, lautan 2/3. Kenapa lautan diciptakan lebih besar?
Karena Allah sudah tahu kalau manusia lebih rakus daripada binatang. Bahan pokoknya lebih besar, lebih banyak. Kalau singa, harimau setelah dia kenyang memangsa musuhnya, dia tidak akan menerkam lagi mangsa yang lain. Sama seperti ular juga begitu. Kalau dia sudah menelan mangsanya, dia 2 minggu baru makan lagi. Tapi kalau manusia sudah punya 1 pengen 10, sudah punya 10 pengen 100, sudah 100 pengen 1000, sudah dikasih kekuasaan 1 kali mau 2 kali, sudah 3 kali mau bikin peraturan jadi bisa 3 kali. Kan rakus namanya manusia. Dia begini kan, dia begitu kan, dan lain sebagainya. Padahal sudah termasuk gagal. Karena negara kita sekarang sedang berada di tepi jurang. Nah, inilah manusia. Bahkan 20 pulau ini mau dijual. Katanya daripada nggak dipakai, mendingan dijual saja pulau ini. Memang sudah keterlaluan ini, saudara-saudara sekalian. Ya mudah-mudahan besok kita punya pemimpin yang lebih bagus. Makanya kita mesti perlu ngaji begini. Kita mesti bicara politik. Kata Kiai Syukron Mahmud, ayat pejabat aparat tidak boleh melarang ulama baik kiai bicara politik di dalam masjid. Kalau politik Islam tidak merugikan siapa-siapa. Kalau nggak berbicara politik jadi seperti ini sekarang. Memang begitu maunya pejabat memimpin. Maulid ya maulid aja, ngaji ya ngaji aja. Karena mereka takut dikorek, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak boleh melarang umat Islam berbicara politik di dalam masjid, mushola, karena beliau Rasul juga sebagai seorang politikus. Kalau nggak dikasih tahu, besok kita hanya dengan nasi sebungkus, uang 50.000 kita gadaikan agama kita. Nanti 10 tahun susah lagi kita. Apalagi ibu-ibu, mau dibawa dari ibunya, biasanya mudah sekali dirayu, dibujuk. Ya. Untuk memilih pemimpin yang cuma memberi uang 25.000. Dia nggak pikirkan, saudara sekalian, hutang kita sudah berapa? Zaman Pak Harto cuma 1.000 triliun. Dan nyata pembangunan. Tanah-tanah mati dibangun. Dan subur, makmur. Negara kita menjadi negara swasembada. 1984 menjadi negara kaya Indonesia. Di bawah Pak Harto, saudara sekalian, tidak boleh menghilangkan kebaikan orang. Walaupun saya dulu sering ditangkap 3 kali saya di zaman Pak Harto itu, Kodim, Kodam, dan Komdam, saudara sekalian. Tapi saya tidak melupakan apa yang beliau kerjakan. Bahkan 1.000 masjid yang dibangun dengan melalui Yayasan Muslim Pancasila. Dari gaji mereka diambil 1%, sehingga jadilah kurang lebih 1.000 masjid, belum lagi ditambah dengan amal pribadi beliau di Bosnia. Dalam situasi gawat beliau berangkat ke sana dan memberikan sumbangan untuk membangun sebuah masjid yang besar di Amerika, di Afrika, saudara sekalian, dan di mana-mana, termasuk Masjid At-Tin. Yang tanya uang dari mana? Yang jelas dia punya perhatian terhadap Islam. Dan pada situasi saat ini orang azan mau dihilangkan, anjing menggonggong lebih bagus daripada suara azan. Setan tuh manusia dari sekalian. Ya. Kelahiran Nabi ditukar, diganti harinya. Muharram diganti, saudara sekalian.
Situasi lagi seperti ini, haji dinaikin, sudah lama orang tidak diberangkatkan. Kemarin putusannya jadi 49 juta, ya 50 juta kurang lebih. Jadi mereka yang tertunda harus menambah. Itu haji. Termasuk juga haji ini mau diputar, mau dirubah, tidak mesti harus bulan haji, boleh saja, kapan saja. Ya memangnya haji punya siapa? Kita pergi haji kan bukan semata-mata untuk kita pergi haji untuk Allah. Karena ini rukun Islam yang kelima. Untuk menyempurnakan rukun Islam. Jadi haji ini mau dirubah. Mestinya dia belajar sejarah Al-Quran. Kenapa? Ada tarbiyah. Kenapa? Ada hari Arafah. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, nggak punya anak, akhirnya dia menikah dengan Siti Hajar. Punyalah anak Nabi Ismail alaihissalam ketika berusia 86 tahun. Baru punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Punya anak Nabi Ishak dari istri yang pertama, jadi terbalik Pak. Anak yang paling tua dari istri yang muda. Dari punya istri muda nggak sih? Nggak ada yang berani banget. Saya doang yang berani. Ya. Jadi anak yang paling tua dari istri yang muda, anak yang nomor 2 dari istri yang pertama, Nabi Ishak alaihissalam. Ketika Nabi Ismail falamma balagha ma'ahu sa'ya, as-sa'yu artinya usaha. Bisa diajak bekerja, bisa diajak usaha. Ya. Datang teguran dari Allah. Lalu Nabi Ibrahim pernah bernazar waktu dia menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Malaikat dan manusia terheran-heran. Luar biasa kau hai Ibrahim, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta kau sembelih. Kayaknya memang beliau. Anjing penggembalanya saja 12.000 berkalung emas semua. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini belum seberapa karena ini semuanya adalah milik Allah, bukan milik saya. Kalau besok suatu saat aku diberikan anak oleh Allah, Allah perintah untuk disuruh sembelih, aku sembelih anakku. Jadi ada ucapan seperti itu. Maka ketika lagi sayang-sayang sama Nabi Ismail, datang tuh perintah, hai Ibrahim, ufi nadroka, laksanakan nazar kamu. Apa dulu kau bilang kalau kau diberikan anak, diperintah oleh Allah untuk disuruh sembelih, kau sembelih. Sekarang saatnya ufi nadroka, laksanakan nazar kamu dengan melalui mimpi. Kalau bahasa orang kampung duku, apa iya gue baru tumben punya anak, lama mendambakan anak, lagi sedang enak diajak ngobrol, diajak jalan, diajak bekerja, udah 14 tahun. Orang banyak mentafsirkan ini bayi, salah sudah sekalian, dia nggak baca Qurannya. Makanya dikatakan tarwiyah, hari keraguan-raguan. Besok malamnya mimpi lagi, nggak pakai nunggu-nunggu lama, sama persis seperti itu. Makanya hari keyakinan, hari Arafah, ya, baru hari ke-10 hari Udhiyah, hari penyembelihan. Jadi nggak bisa haji itu ditukar-tukar dengan hari lain, bulan lain. Kayaknya wukuf itu sudah keputusan Allah yang disampaikan oleh beliau Rasul kepada umatnya, jatuh pada tanggal 9 daripada bulan haji. Nah ini kan mau dirubah-rubah. Yang mudah-mudahan yang sudah, yang belum biar bisa pergi haji lagi sudah. Karena bagi haji itu capek tapi nikmat. Ya. Kalau kita nggak berdoa sulit. Ya. Kita akan bisa berangkat ke sana. Jadi punya keyakinan. Tahun 2012
Saya pernah ngomong sama almarhumah istri saya, perasaan saya tahun ini berangkat haji. Saya bilang, pergi haji dari mana? Daftar enggak, punya duit enggak. Tapi saya perasaan seperti itu. Ini dikatakan Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman, karena dia melihatnya dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, nggak boleh begitu kamu bicara, karena ini yang baik, niat yang baik. Alhamdulillah tanggal 17 Ramadan malam 18 datang putusan dari Pak Fauzi Bowo, suruh isi formulir. Ya, buat apa? Pak Kiai suruh berangkat haji. Berangkatlah pada 2012 dari India. Ya. Di samping janji beliau mungkin itu sebagai tugas. Jadi kita minta kepada Allah minimal 1 kali kita bisa pergi haji. Tapi katanya ada panggilan, nggak tahu kita. Ya saya syukur ya, alhamdulillah sudah 6 kali saya melaksanakan haji. Tapi semua dengan mudah. Ya, nah banyak sholat, banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang jadi keputusan baru hari ke-10, hari Udhiyah, hari penyembelihan. Saya nggak lanjutkan ini saudara sekalian, saya kembali kepada apa yang saya berikan. Jadi manusia ini seperti itu, yang sudah nggak pernah menang pun masih pengen lagi. Ya. Yang baik dikatakan jelek, yang jelek dibilang baik. Ya sedikit saya sampaikan supaya kita ini yakin, karena ini kan masalah akidah. Cuman banyak dulu kalau saya lagi ngomong begini, masalah saya colek kaki, gitu. Yang terlalu kami politik, bukan supaya paham. Kita ini sudah hancur, Pak. Cina ini sudah 14 juta datang ke Indonesia. Besok ini 2014 100 juta Cina dari Tiongkok. Dan sudah dinyatakan, dibuktikan benar, 1 orang itu punya KTP 3. Supaya besok pemilu dia bisa menang lagi. Nah supaya yang lain yang jadi pemimpin. Nah ini sekarang sudah terjadi. Ya. Bahkan sekarang ada berita keturunan PKI di Indonesia yang jadi korban pada zaman Soeharto harus diberikan santunan. PKI itu kan manusia paling biadab. Orang gak punya Tuhan, berpaham antes. Kenapa dia berani membunuh? Dia berani melakukan korupsi, dia berani mengadu domba, karena dia nggak merasa berdosa. Orang tidak punya Tuhan. Kalau kita kan takut, saudara sekalian. Jangankan di tempat ramai, di tempat sembunyi pun kita nggak berani, karena kita yakin Allah selalu ada di hati kita, saudara-saudara. Tadi dikaitkan dengan masalah Isra wal Mi'raj. Masih banyak Isra wal Mi'raj ini yang mengatakan bid'ah inilah itulah. Tidak. Isra wal Mi'raj ini akidah. Bukan masalah khilafiyah, bukan pula masalah bid'ah yang harus diperdebatkan. Karena yang menceritakan Isra wal Mi'raj sama pencipta sendiri, yaitu Allah. Kalau ada di antara orang Islam tidak percaya kepada Isra wal Mi'raj, berarti tidak percaya kepada beliau Rasul. Tidak percaya kepada beliau Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran. Percuma dia beriman kepada Allah. Tinggal tergantung cara memperingatinya saja. Kalau di Kalimantan itu Pak, orang memperingati Maulid saja itu 1000 macam buah ada semua. Maulid karena mengagungkan beliau Rasul. Nah kemarin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan kemarin menyambut kedatangan Anies saja, puluhan ekor sapi dipotong, dikasih makan pesta semua. Karena dia sudah kecewa dengan yang ada sekarang. Biar besok ini bisa memberikan pencerahan. Nah saya lihat lagi Pak Surya Paloh sambil bersumpah di atas mimbar, ya Rabb, berikan saya kesempatan untuk bisa memimpin negeri ini menjadi pemimpin yang amanah,
bisa mensejahterakan rakyat, bisa membahagiakan rakyat, menjaga NKRI, kesatuan semuanya. Kalau nanti saya ditakdirkan jadi, saya bilang tolong laknat saya. Mudah-mudahan ini keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, karena sudah muak dengan keadaan seperti ini, seperti dia. Apalagi Rizal Ramli, apalagi Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah agamanya bukan Islam, tapi dia tidak suka dengan rezim pada saat ini, saudara-saudara. Nah, kita pun juga harus seperti itu. Jadi besok tidak ada pilihan 2, 3, harga mati. Ya, mantan gubernur Anies Baswedan itulah yang menjadi calon kuat, dan Xi Jinping pemimpin Cina sekarang lagi seperti cacing panasan, karena sudah mendunia, saudara-saudara. Ya, dunia semua tahu, dan dia orang yang baik, yang berhasil. Ya, pernah dipanggil sama KPK dan dia tidak korupsi, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan beliau bisa diwujudkan untuk menjadi pemimpin di Indonesia, menjadi pemimpin yang adil, yang betul-betul menyelamatkan NKRI dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat seluruh Indonesia, bukan saja Islam, karena Islam memang bineka, ya, dengan agama yang lain sudah menjadi satu, saudara sekalian. PKI saja memang yang mesti basmi, dihabiskan dari muka bumi ini, karena mereka adalah manusia-manusia biadab. Para jamaah sekalian, jadi kembali pada akhirnya Allah dituntut oleh malaikat, ya Rabb, tidak muat ini manusia di dunia begitu banyak menciptakan, inni ja'ilul mauta. Kata Allah, hai malaikat, nanti manusia aku matikan cara bertahap, cara bergantian. Kalau dulu kita melihat orang mati susah, seminggu belum tentu. Dulu waktu saya kecil, orang dulu umurnya panjang, Pak, karena makannya juga bersih, belum kena polusi. Jadi sayuran masih ada di belakang, ikan masih ada di kali, dan orangnya betul-betul bekerja. Ya, jadi yang dia makan tuh keringatnya sendiri, makanya umurnya panjang-panjang. Kakek saya, adik saya dari kampung kan hampir 100 tahun umurnya. Ya, di kampung itu banyak sekali sih lihat orang-orang tua itu, karena mungkin dulu belum kena polusi. Kalau sekarang kan makanannya udah luar semua, ya enggak. Kalau kita kagak apa, saya paling hafalnya hamburger, steak, sudah lihat. Ya, Allah, anak saya itu yang dokter, dari yang A sampai Z semua makanan dia tahu. Makanan aneh-aneh kalau dibawa itu, ya kita bingung dari kalian. Jadi sudah kena polusi kalau sekarang ini, sudah campur kimia dan lain sebagainya, masya Allah. Ya, tapi kalau yang suka ya silakan saja. Cuman yang bagi kita masih pakai. Kalau abang saya hanya Misbahul Munir kan Merdeka, sampai sekarang dia makan yang namanya botol-botol nggak pernah minum, yang namanya Indomie sebelumnya nggak pernah makan. Jadi kalau mau nyair mau ngetik di kebun, kalau kemana-mana bawa kopi sendiri, bawa termos sendiri. Dia menjaga betul kesehatan. Ya, dia jaga daripada makanan-makanan yang mengandung syubhat dan lain sebagainya. Nah, para jamaah sekalian, jadi umur orang dulu itu panjang-panjang. Orang yang paling baik itu yang umurnya panjang, amal ibadahnya banyak. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Jadi orang yang paling baik yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Dan orang yang jelek yang panjang umurnya, jelek amal perbuatannya. Nah, umur umatku kata Nabi di atas 60, di bawah 70. Kalau ada yang sampai 70 barakatul umur, ada yang sampai 80 ya termasuk barakatul umur. Kayaknya kalau sudah sering saya sampaikan ini ayat memperingatkan kita, diri saya, kita semua. Umur kita ini dibagi 3. 20 tahun ibadah, 20 tahun cari duit, 20 tahun tidur. Imam Ghazali ini yang menentukan. Jadi kalau umur kita udah 40 berarti sudah 2/3. Tinggal 1/3 lagi sampai. Kalau 50 tahun 5/6. Ya. Kalau sudah 50 tahun lebih, ya tinggal nunggu. Kalau kata orang Betawi nunggu tanah. Ya, sisa. Saya sudah 67 di sama dengan Ustaz Burhan. Ya, mainnya sama, main gundu, main bolanya sama, berantemnya sama, beli dua-duaan. Ya, kayak begitu dulu sudah sekalian. Jadi umur kita sekitar itu. Nah, makanya sudah 40 minimal kita ini 50-50 dunia dan akhirat.
Kalau perlu banyakin akhirat daripada dunia. Makanya saya ikut bangga dengan adanya wasilah subuh. Ya enggak. Yang biasanya kita berat, ya memang kalau baru-baru berat. Tapi kalau udah biasa ini enak aja. Saya sering bangun malam, enak-enak aja. Kadang-kadang dari jam 3 sampai subuh tuh sudah sekalian. Kalau udah diniatin, udah biasa, enak-enak aja. Ya, kita minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dapat kita. Makanya Allah mengingatkan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Jadi kalau umur sudah 40 tahun, ya orang Mesir mengatakan sinnun nadij, hitungan tahun yang sudah cukup matang, banyaklah kamu berdoa mohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah jalan kepada saya untuk dapat mensyukuri nikmatmu yang begitu banyak kau berikan kepada aku. Wah, kita nggak bisa ngitung nikmat dari Allah ini. Yang kedua termasuk wa ala walidayya, juga terhadap ayah dan ibu kami yang dulu menghamilkan, melahirkan, membesarkan, mendidik. Ya, yang namanya orang tua itu sayangnya kepada anak bukan 100%, 1000%. Itu orang tua sudah sekalian. Makanan di mulutnya aja kalau anak kita dikasih. Jadi kalau kita punya uang 100 juta, orang tua kita datang butuh uang, dibilang gak punya uang. Maaf deh, lagi gak ada duitnya, padahal dia banyak uang. Makanya yang namanya bakti, kata guru saya dulu Al-Habib Muhammad Al-Bakir, gak bisa. Yang namanya bakti orang tua itu cuma perintah. Untuk bakti kita sempurna kepada orang tua gak bisa, saudara sekalian. Coba aja bayangkan ibu kita, waktu kita bayi nangis cebokin, nangis lagi cebokin, berak lagi cebokin, berapa kali salin, makan, suapin. Coba kita punya ibu bapak udah tua, baru makan sekali aja, mau 2 kali udah ngoceh kita. Kayak aki kerjaan ngelebok mulu nih, tapi berak harus makan nantinya. Benar belum apa-apa. Dibanding dengan orang tua kita dulu yang kita bagaimana? Makanya ada pepatah mengatakan orang tua 1, 2 bisa mengurus anak 15, bisa mengurus anak 20 dari sekarang, tapi anak 20 belum tentu bisa mengurus orang tua 1. Bapak kaya anak jadi raja jadi ratu, tapi kalau anak kaya ya enggak, bapak ibu jadi apa? Pembantu. Memang benar ini. Ya, benar ini saudara sekalian. Udah banyak orang-orang yang diambil oleh Allah. Ya. Di Indonesia sudah berapa presiden? 4. Soekarno, ya, Soeharto, Habibie, Gus Dur. Tadi kita lagi megang. Amin. Amin. Saya takut amat bingung kok. Tapi Jokowi disamber lagi sudah sekalian. Ya semuanya saya kok pasti bakal meninggal sama aja. Men bahasanya ada mati, ada wafat, ada meninggal kan gitu. Terus sudah tepai sekalian. Semua modal bisa sekalian. Dulu saja banyak orang-orang besar di dunia ini kan. Fir'aun dimatikan oleh Allah karena kesombongan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Akhirnya akan ditenggelamkan oleh Allah di lautan kulzum dan sekarang diabadikan. Tuh saudara-saudara sekalian. Ya, kayak ke Mesir singgah aja, nggak usah tinggal di sana. Kalau kita tinggal di Mesir, kata ulama sufi, nanti khawatir ada Fir'aun bisa nempel ke badan kita, saudara-saudara. Ya ini sekedar barangkali benar apa enggak, nanti dilihat sendiri. Coba lihat ulama Mesir kan nggak ada yang muncul. Jakarta di mana-mana, nggak ada. Mereka kalau ngaji lagi seperti ini mereka gengsi malu. Ya, mereka biasanya sudah ada. Kenapa? Saya tanya sama orang ahli sufi, karena hawa Fir'aun begitu sudah dilihat. Ya, padahal ilmu pengetahuan adanya di sana. Sekarang banyak orang belajar ke Yaman. Ya, nah, itu pertama. Jadi orang sombong bakal dimatikan oleh Allah. Korun dimatikan oleh Allah karena kerakusan. Hartanya korun itu gemboknya saja ditarik sama 70 keledai gak tertarik. Bagaimana gudangnya? Korun sampai diabadikan. Kalau kita gali-gali tanah, kita lagi berenang di sungai dapat harta karun sampai diabadikan.
Haman dimatikan oleh Allah karena kelicikan, cerdik juga sekali. Dia banyak menipu orang. Nah, ada seorang ulama besar di zaman Nabi Musa, Syekh Balaam bin Ba'ura, ya, di samping bukan Syekh Balaam bin Ba'ura. Ada satu lagi, bentar ketemu lagi. Jika dimatikan oleh Allah saat dia menerima uang sogokan dari kerajaan Fir'aun. Jadi banyak contohnya pelajaran-pelajaran buat kita ini. Balik kita sudah tua seperti ini, lambat atau cepat pasti kita kembali kepada Allah. Beda sudah Pak. Lihat Ustaz Bulan itu, ya udah umuran, tenaga nggak kayak dulu. Saya nih dulu kuat diri 4 jam pidato, karena setengah jam aja udah sakit pinggangnya. Udah beda, ya. Jadi masa muda sama masa tua tuh nggak sama dari dunia. Jadi lambat laun pasti semuanya bakal kembali. Kata sahabat Harun ar-Rasyid, Ma'an bin Zaidan namanya kalau tidak salah. Dia bekerja di kantor kerajaan pada masa Harun ar-Rasyid. Setelah Harun ar-Rasyid meninggal, diganti oleh putranya Khalifah al-Ma'mun. Dia masih bekerja. Ditanya oleh Ma'an bin Zaidan, setelah kau menjadi tua, ya, ditanya oleh Khalifah al-Ma'mun, bagaimana perasaan kamu? Setelah tua seperti ini, kata Ma'an bin Zaidan, tersandung kerikil kecil saja sudah tersungkur, sudah jatuh. Diikat dengan beberapa rambut sudah nggak bisa bergerak. Bagaimana kalau kamu lapar, bawaannya marah-marah? Bagaimana kalau kamu makan nggak mau habis karena giginya sudah ompong? Bagaimana kalau kamu tidur di atas tempat tidur nggak bisa merem matanya Pak, itu internet terus sampai pagi? Bagaimana kalau kamu di majlis taklim bawaannya ngantuk? Memang begitu sudah. Kalau orang sudah lanjut usia seperti itu. Bagaimana kalau kamu melihat wanita yang buruk, yang jelek, saya tidak suka kepada dia? Bagaimana kalau kamu melihat wanita yang cantik, montok, belok, gayur, saya suka tapi dia nggak suka sama saya? Kata Khalifah al-Ma'mun, sungguh kau orang yang bijaksana. Ya, mulai saat ini kau jangan bekerja lagi. Aku berikan pensiun dan setiap bulan gaji aku lebihkan dari yang biasanya. Jadi kalau sudah tua memang begitu. Kayaknya kalau kita punya orang tua, ya jangan kita sia-siakan. Tapi berisik lagi waktu mandi mau bahas masalah bakti luar biasa. Dia kupas sampai tuntas sampai habis itu. Al-Quran kita lihat saja surat Luqman. Bagaimana orang tua kita dulu menghamilkan kita, ya enggak? Di zaman Rasul banyak terjadi bagaimana, ya enggak? Yang sahabat Nabi tadinya jadi orang berbakti, ya, yang akhirnya jadi durhaka. Waktu dia mau mati sulit untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini banyak cerita dalam hadis Nabi, banyak cerita di dalam beberapa kitab. Itu peringatan, pelajaran buat kita semuanya. Kalau suatu saat kita pun akan mengalami seperti itu, ya enggak? Maka ada syair lagu yang dulu terkenal di zaman Nur Asia Jamil dan yang Hasanah. Sering saya bawa sekarang karena itu bagus. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itu hanyalah pembela kita. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Ya, artinya sampai akhir hayat kita, ini diteruskan. Wasilah subuh seperti ini, ya, ibadah kepada Allah luar biasa ini sudah dikerjakan. Dan tadi ditambah dengan peringatan Isra wal Mi'raj karena memang kita memperingati turunnya sholat. Jadi sholat pada waktu ini sebagai pengabdian kita yang paling tinggi kepada Allah. Besok bulan puasa, ada orang puasa tapi nggak sholat, maka kata ulama puasanya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada pahala ibadah puasa. Jadi dia mesti sholat dulu. Puasa kan rukun keberapa? Sadar, sholat, baru puasa, baru haji, baru zakat, baru haji.
Banyak orang di mana-mana seperti ini, puasa kuat, tapi suka yang tidak, saudara sekalian. Ini bisa diingatkan kepada mereka. Kalau sholat ini kita tinggalkan, Nabi sendiri pun angkat tangan. Saya tidak akan tanggung jawab kepada kalian yang tidak sholat. Karena sholat ini as-silah bainal abd wal rabb, as-sholat doa. Ya. Jadi nggak boleh kita tinggalkan. Orang meninggalkan puasa paling dikatakan fasik, tapi orang meninggalkan sholat bisa dikatakan kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha. Jadi orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan maka dihukum kafir dia, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk penyembahan. Makan ini cuma wasilah, minum cuma wasilah supaya sehat, supaya kuat. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah. Nah, para jemaah sekalian, saya ikut bangga bersyukur. Saya juga di luar juga dalam takdir ilahi tinggal di Kabunduku. Nah, saya dari Rambutan pindah ke Salemba. Lama 15 tahun saya banyak majlis taklim di sana. Tapi Allah takdirkan saya bisa beli tanah di Kabunduku. Ya, lebih luas, lebih besar, jadi punya majlis taklim, ya, punya santren lah. Kalau kita di rumah ini punya warung langsam di Cilang. Jadi kalau ustadz tuh nggak punya majlis taklim, nggak punya pesantren, kurang pamor. Jadi saya mintanya juga begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah jadi orang Kabunduku, ya, punya pesantren, sekali punya majlis taklim setiap minggu pagi ada beberapa kitab yang dibaca. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, besok diberi kekuatan untuk bisa beribadah dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melaksanakan ibadah dengan sepuas-puasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja sebagai rasa syukur saya ikut bergembira bisa berkumpul dengan para jemaah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikutin tausiah dari guru kita bersama Akhirul Kiram Kiai Haji Abu Hanifah Thoyib. Ini merupakan sebuah pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa untuk mengambil daripada hikmahnya dan kita bisa untuk amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah hadirin rahimakumullah, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Akhirul Ustaz Haji Burhanuddin selaku Ketua Wasal Subuh Burhanuddin sekaligus dengan doa. Untuk itu saya selaku pembawa acara barangkali ada kalimat bahasa yang tutur yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, mohon dimintakan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah wasilah subuh rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan subuh pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat hadir di Masjid Jami Al-Barakah untuk melaksanakan, ada yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di sini, atau ada juga yang sholat subuh di masjid atau di musala tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan asbab untuk kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan iring salam tak pernah lupa kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada yang mulia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya, keluarga serta para pengikutnya. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian, tidak banyak kalam, hanya kami memberitahukan untuk selalu ingat nggak untuk
Sabtu yang akan datang. Untuk kegiatan Sabtu yang akan datang, saya sudah jam 3 saya ingat tentang mulai jadwal, tapi ya begitu jalan lupa ya. Iya, pokoknya biasanya di masjid pasti diumumkan nanti ya, insya Allah diumumkan. Untuk infak yang terkumpul saat ini sebesar 624.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan katsir. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tutup taklim kita ini dengan kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alana ya Allah bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu